Halo teman-teman, selamat datang di channel External Film. Pada video ini, saya akan menceritakan sebuah film bernama Orbiter 9 yang dirilis pada tahun 2017. Yang dimana film ini menceritakan seorang perempuan bernama Helena yang dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh para ilmuwan sejak bayi hingga ia dewasa. Dan semuanya itu juga atas persetujuan dari orang tuanya sendiri, tanpa memberi Helena pilihan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tidak usah berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya. Let's go! Pada film ini, Helena ditempatkan oleh para ilmuwan di sebuah kapal simulator yang dibuat oleh mereka sendiri untuk para calon kelinci percobaan. Termasuk Helena sendiri adalah proyek orbit mereka yang ke-9. Dan simulator ini terletak di tengah-tengah hutan, jauh dari perkotaan dan dijaga ketat oleh para tentara-tentara di perbatasan saat memasuki hutan. Helena telah tinggal di kapal simulator ini mulai dari bayi hingga ia beranjak usia 20 tahun. Melakukan aktivitas seperti makan, berolahraga, dan menonton film. Semuanya ia lakukan di kapal simulator ini. Dan anehnya Helena tidak mengetahui bahwa tempat ia berdiam diri itu bukanlah kapal luar angkasa benaran, yang akan membawanya ke sebuah tempat bernama Klesta untuk suatu tujuan para ilmuwan. Seperti apa yang disampaikan oleh orang tuanya, Helena hanya mengetahui bahwa saat ini ia berada di kapal luar angkasa yang sedang melakukan perjalanan. Awalnya Helena ditemani oleh kedua orang tuanya untuk melakukan perjalanan. Akan tetapi karena masalah oksigen yang tidak memadai, terpaksa Helena hanya bisa berangkat sendirian. Yang dimana itu semua juga adalah kebohongan dari orang tuanya. Dan Helena ini sangat percaya dan pasrah begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya adalah yang terbaik untuk Helena sendiri. Pada suatu hari Helena kedatangan tamu pria bernama Alex untuk pemeriksaan pada cadangan oksigen di kapal tersebut. Tampaknya Helena sangat senang dengan kedatangan Alex, karena selama ini dia tidak pernah bertemu orang lain selain orang tuanya. Lalu Helena mengajak Alex untuk makan malam bersama. Akan tetapi Alex menolak, dengan alasan masih banyak pekerjaan yang mesti harus dia siapkan. Namun Helena mengatakan bahwa dia tidak pernah makan bersama orang lain selain orang tuanya sendiri, dan ingin makan bersama Alex. Mendengar perkataan Helena, Alex pun bersedia makan malam bersamanya. Di saat mereka makan, Helena sempat mengutarakan isi hatinya mengenai ketidakmasuk akalan terhadap hidupnya yang terkurung di dalam kapal untuk mencapai ke suatu tempat. Mendengar perkataan Helena, Alex pun menatap Helena dan merasa kasihan. Keesokan harinya, tepatnya pada malam saat Alex tidur, Helena mendatangi kamar Alex dan langsung naik ke atas badannya untuk melakukan mantap-mantap. Dan mereka pun melakukannya dan tidur bersama sebelum kepergian Alex pada esok hari. Lalu keesokannya Alex bertemu dengan seorang pria bernama Hugo, yang dimana Hugo ini adalah profesor ilmuwan dari proyek yang sedang mereka kerjakan. Akibat kejadian antara Alex dan Helena di kapal simulator kemarin, membuat Alex mulai memikirkan Helena. Alex sempat berkata kepada Hugo tentang rasa kemanusiaan terhadap kelinci percobaan yang telah mereka lakukan kepada manusia. Karena Alex mengingat perkataan dari Helena pada waktu itu. Akan tetapi Hugo malah menjawab Alex dengan nada tinggi. Dia tidak peduli terhadap perkataan Alex. Dan Hugo berdalih bahwa proyek ini untuk menyelamatkan banyak jiwa manusia. Lalu di suatu malam, Alex bertemu dengan temannya dan sempat berbincang mengenai masalah tubuhnya yang mengandung radiasi. Akan tetapi Alex akan baik-baik saja. Setelah itu Alex kembali ke rumahnya. Di rumah, Alex menenggak sebuah minuman dan mendengar acara televisi. Di sela-sela itu, robot Alex bergerak dan membuat skrin yang menampilkan Helena sedang berbicara mengenai dirinya, yang ingin tinggal lebih lama bersama Alex. Akibat dari cinta satu malam yang terjadi antar Alex dan Helena di kapal simulator kemarin, Alex tak henti memikirkan Helena. Terlihat Alex mulai memiliki perasaan terhadap Helena.
Dan ia memiliki rencana untuk mengeluarkan Helena dari simulator dan memberitahu hal yang sebenarnya terjadi pada Helena. Pada suatu siang, Alex pergi ke sebuah tempat yang terlihat seperti kasino menjumpai seorang temannya yang bernama Sylvia. Mereka berbincang mengenai proyek simulator tersebut. Selama ini telah memasukkan anak bayi yang sampai dewasa terisolasi berada di dalam simulator sebagai kelinci percobaan. Dan di sini Sylvia pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Alex. Lo sabías desde el principio. Lalu hingga pada saat Alex sedang memantau Helena dari monitor yang berada di rumahnya. Tak butuh waktu lama baginya berpikir untuk segera mengeluarkan Helena dari kapal simulator tersebut. Ia pun bergegas berangkat ke kapal simulator tersebut. Sesampainya di sana, Helena terkejut melihat kedatangan Alex. Namun Alex menjelaskan bahwa Helena harus keluar dari kapal simulator ini. Dan Alex juga memberitahu bahwa dia tidak sedang berada di luar angkasa melakukan perjalanan, melainkan masih di bumi. Helena terkejut mendengar perkataan Alex. Akan tetapi Helena tidak mempercayainya dan menyuruh Alex untuk kembali. Namun Alex tidak menyerah. Alex berusaha meyakinkan Helena untuk keluar dari tempat itu. Hingga akhirnya Helena pun mau ikut bersama Alex. Secara singkat saya jelaskan. Di film ini pengawasan dan pengecekan terhadap proyek Orbit 9 Helena ini hanya dilakukan oleh Alex dan robot yang dibuat Alex sendiri. Dan sama juga halnya dengan robot yang berbicara tempo hari mengenai kondisi tubuh Helena ketika di kapal simulator. Karena pada dasarnya di film ini Alex adalah seorang teknisi. Hugo mempercayai Alex untuk mengawasi Helena. Makanya saat Alex membawa Helena keluar dari simulator itu, Hugo tidak mengetahuinya sampai pada saat yang ditentukan oleh pembuat film ini. Dan di film ini pun tidak terlalu fokus menceritakan proyek para ilmuwan. Film ini lebih berfokus pada percintaan Alex dan Helena. Dan bagaimana Alex memperjuangkan Helena agar dapat selalu bersama-sama. Setelah berada di luar, Helena sangat kebingungan melihat suasana sekelilingnya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya selama hidup saat berada di dalam kapal simulator. Lalu Alex menyuruhnya masuk ke bagasi agar tidak ketahuan ketika melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh para tentara keamanan. Sesampainya di perbatasan, sempat terjadi hal menegangkan. Mobil Alex terdeteksi membawa sesuatu. Lalu Alex pun mulai panik dan menarik gigi mobilnya untuk kabur. Namun alat deteksi tentara keamanan itu hanya mendeteksi pakaian luar angkasa yang dimiliki Alex yang berada di atas bagasi tersebut. Dan akhirnya Alex dan Helena pun berhasil lolos dari pihak keamanan. Setelah itu Alex membawa Helena ke suatu tempat dan memberitahu semua hal yang terjadi. Akan tetapi di sini Helena ingin bertemu dengan orang tuanya. Namun Alex mencoba membohongi Helena agar tidak bertemu dengan orang tuanya, dengan mengatakan bahwa itu bukanlah orang tua Helena yang sebenarnya. Dan lalu Alex membawa Helena ke rumahnya. Setibanya di rumah, banyak hal yang ditujukan Alex kepada Helena yang tidak bisa dia rasakannya ketika berada di kapal simulator. Seperti merasakan yang namanya diguyur hujan, membawa Helena ke akuarium untuk melihat ikan-ikan, hingga mencoba makanan dan minuman yang ada di bumi. Dan bahkan ia membawa Helena kepada teman-temannya dan memperkenalkannya sambil berbincang. Terlihat di sini Helena sangat bahagia bersama Alex maupun Alex sendiri. Pada suatu hari di ruang bawah tanah di rumahnya Alex, Helena berkata apa sebenarnya tujuan para ilmuwan terhadap proyek ini dan mengapa Alex sampai terlibat di dalamnya. Lalu Alex berkata, tujuan dari proyek ini adalah untuk menyelamatkan jutaan umat manusia bila proyek ini berhasil. Dan Alex terlibat karena hanya melihat sisi positif dari proyek ini tanpa memikirkan korban dari kelinci percobaan mereka. Kemudian di hari berikutnya saat Alex mengadakan rapat bersama para ilmuwan, Helena yang berada di rumah mencoba melihat-lihat buku dari para korban kelinci percobaan. Hingga akhirnya Helena menemukan bahwa orang tua yang berbicara tempo hari di kapal simulator itu adalah orang tua Helena yang sebenarnya.
Dia melihat alamat di buku Orbiter 9 milik Alex itu dan bergegas pergi menjumpai orang tuanya. Dan Helena pun berhasil bertemu dengan kedua orang tuanya. De personas fallecidas al menos 2 generaciones atrás. Scene lain memperlihatkan kekhawatiran Alex terhadap Helena yang sudah tidak ada di rumah. Pada saat berada di rumah, Helena berbincang dengan kedua orang tuanya mengenai alasan mereka membuat Helena sebagai kelinci percobaan. Itu karena Helena memiliki kelebihan dibandingkan kelinci percobaan yang sebelumnya. Dan di sini Helena pun bersikap dewasa dan memaklumi perbuatan orang tuanya. Lalu sampai di mana hal yang mengejutkan Helena terjadi, yang dimana saat ayahnya ingin mengambilkan kopi untuk Helena, ayahnya malah mengambil alat untuk memborgol tangan Helena agar tidak kabur lagi. Ayahnya berkata Helena harus kembali ke kapal simulator itu dan ayahnya akan menelpon pihak keamanan untuk membawa Helena. Ibunya yang tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan ayahnya terhadap Helena, memukul kepalanya dari belakang dan ayahnya pun pingsan. Setelah itu ibunya pun menyuruh Helena untuk kabur secepatnya. Helena pun bergegas lari dan kembali ke rumahnya Alex. Setibanya di rumah, Helena berkata kepada Alex mengapa dia berbohong akan hal mengenai orang tuanya. Namun Alex hanya bisa pasrah dan meminta maaf pada Helena. Alex yang mengetahui bahwa sudah tidak aman lagi berada di rumahnya, segera bergegas membawa Helena ke sebuah motel. Alex pun mencoba menghubungi temannya Sylvia untuk membantu mereka. Setelah kejadian di rumah orang tuanya Helena, Hugo akhirnya mengetahui bahwa Alex telah berkhianat, bahkan jatuh cinta pada kelinci percobaan mereka sendiri. Lalu Hugo berbincang-bincang dengan seorang ilmuwan wanita bernama Catherine membahas hal yang telah terjadi. Dan Hugo memutuskan untuk menangkap mereka. Di saat pencarian Hugo di rumahnya Alex, mereka tidak menemukan keberadaan Alex. Hugo pun mulai bingung dan berpikir, hingga sampai pada saat dia menemukan sebuah kunci yang menjadi tujuan Hugo selanjutnya, yaitu ke tempatnya Sylvia. Scene berpindah menunjukkan bahwa Alex dan Helena sedang berada di tempatnya Sylvia. Alex meminta bantuan pada Sylvia untuk memberikan mereka tempat tinggal yang aman dari Hugo. Akan tetapi, belum sempat mereka akan pergi, Hugo dan pengawalnya sudah datang terlebih dahulu. Sylvia yang mulai panik coba menyembunyikan Alex dan Helena di balik bilik layar. Lalu setelah itu Sylvia bertemu dengan Hugo. Pengawalnya Hugo langsung mengancam Sylvia dengan pistolnya untuk memberitahu di mana keberadaan Alex. Namun Sylvia berkata tidak mengenal siapa Alex, akan tetapi Hugo juga menanyai keberadaan Sylvia di tempat ini. Sylvia menjawab bahwa pekerjaan dia ada di tempat ini. Lalu Hugo meminta Sylvia untuk memperlihatkan ruangan Sylvia melakukan pekerjaan. Sylvia pun membawanya ke bilik layar. Di saat mereka memeriksa layar tersebut, pengawal Hugo melihat keanehan dari layar tersebut yang bergerak. Yang pada awalnya Sylvia mengatakan bahwa itu tidak bergerak. Hugo dan pengawalnya yakin bahwa Alex dan Helena berada di balik layar tersebut. Dan pengawalnya kembali menodongkan pistol kepada Sylvia dan menyuruh agar mereka keluar. Alex dan Helena yang mulai panik hanya bisa berdiam diri menahan rasa takut mereka. Sylvia masih tetap tidak mau menyuruh mereka untuk keluar. Hingga akhirnya Sylvia pun ditembak mati oleh pengawalnya Hugo. Alex yang melihat kejadian itu memaki-maki mereka. Hugo dan pengawalnya melihat pergerakan dari layar di depan mereka, lalu menembak bahkan memecahkan layar tersebut dengan bangku. Alex dan Helena pun berlari lewat pintu belakang. Hingga terjadilah pengejaran terhadap mereka. Hingga di akhir pengejaran itu, saat mereka tidak menemukan jalan keluar untuk kabur, Alex menyuruh Helena untuk melompat duluan. Akan tetapi Helena malah menyuruh Alex agar melompat duluan, agar dia dapat melihat cara Alex melompat. Alex pun akhirnya melompat. Namun setelah dia melompat, ternyata Helena membohongi Alex. Helena tidak mau melompat, bahkan menyerahkan diri pada Hugo. Mungkin Helena melakukan ini agar Alex tidak bernasib sial seperti Sylvia. Kemudian Helena pun ditangkap dan dibawa pergi oleh Hugo.
Lalu scene berpindah memperlihatkan Alex sedang mendatangi temannya Chow. Chow mengatakan bahwa Hugo datang mencari Alex dan telah menghancurkan kliniknya. Alex pun minta maaf kepada Chow atas hal itu. Di saat yang sama Alex juga memberitahu bahwa Helena telah ditangkap oleh Hugo. Lalu Chow juga sempat berkata bahwa Helena tidak cocok hidup di luar, karena dia memiliki kulit yang tidak cocok pada matahari. Chow juga memberi nasihat pada Alex bahwa ini jalan terbaik untuk Helena, yaitu berada di dalam simulator. Di tempatnya Hugo, terlihat Helena sedang diinterogasi. Di saat itu, Helena juga memohon pada Hugo agar membiarkan Alex untuk hidup. Pada siang hari Alex pergi ke suatu alamat yang diberikan Sylvia pada waktu itu. Hingga malamnya Alex memikirkan sebuah rencana. Dan pada esok harinya dia menghubungi Hugo untuk membuat kesepakatan. Lalu setelah itu Alex yang mengendarai mobil menerobos pintu masuk untuk bertemu Hugo. Sesampainya di tempat Hugo, para tentara menghadang Alex, bahkan menembak bahunya. Namun Hugo berlari cepat untuk menahan tembakan agar Alex tidak mati. Lalu kemudian mereka masuk dan membicarakan sebuah kesepakatan, yang dimana kesepakatan itu Alex meminta tinggal bersama dengan Helena di dalam kapal simulator. Hugo pun menyetujuinya kesepakatan tersebut. Dan pada akhirnya Alex tinggal bersama lagi dengan Helena. Dan bahkan Helena pun telah hamil. Hugo hanya bisa diam tanpa kata-kata melihat kisah cinta Alex dan Helena. Lalu scene selanjutnya memperlihatkan seorang anak gadis keluar dari kapal simulator. Dan dia dikelilingi oleh para tentara dan para ilmuwan. Scene ini memberitahu selengkapnya kesepakatan antara Alex dan Hugo, yaitu membiarkan anak mereka keluar pada umur yang telah ditentukan, sebagai jaminan Alex dan Helena tetap berada di dalam kapal simulator selamanya sebagai kelinci percobaan. Dan film pun selesai.